hatta aqsahu minhu. Perhatikan kata Allah. Tidak boleh bagi seorang pun penghuni neraka yang sudah divonis masuk neraka untuk masuk neraka, tapi ternyata dia punya hak pada seorang penghuni surga, kecuali aku akan ambil haknya dari penghuni surga dan aku berikan kepada penghuni neraka tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dengan orang kafir? Jika bermasalah dengan orang kafir. Apakah boleh kita menzalimi orang kafir? Tentu tidak boleh. Islam bukan agama seperti itu. Ya, semuanya ada urusannya. Apa kita menzalimi orang kafir? Tidak boleh. Bolehkah kita zalimi penjahat? Tidak boleh. Zalim tidak boleh. Allah mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tidak boleh. Ya. Bahaya kalau kita menzalimi orang kafir, ada urusannya meskipun dia masuk neraka, ya. Meskipun dia masuk neraka. Kata Abdullah bin Unais, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi urat, telanjang, ghurlan belum disunat, buhman dengan buhm. Qulna wa ma buhman? Ya Rasulullah, apa itu buhman? Qala laisa ma'ahum syai', tidak bawa apa-apa. Tidak ada sepeser duit pun dia bawa. Jangankan duit, sendal saja dia enggak punya. Jangankan sendal, baju aja dia enggak punya, dibangkit pada hari kiamat kelak. Mau jenderal, mau presiden, mau menteri, mau kepala negara, mau raja, semuanya sama seperti itu. Tidak ada yang dia bawa. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Maka kemudian ya, Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang dekat maupun jauh sama saja. Anal Malik, kata Allah, akulah raja pada hari ini. Enggak ada raja-raja yang berani nongol menampilkan batang hidungnya, semua takut. Ya. Mau jenderal-jenderal, mau siapa saja. Kata Allah, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah sang maha pemberi pembalasan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqsahu minhu. Perhatikan kata Allah. Tidak boleh bagi seorang pun penghuni neraka yang sudah divonis masuk neraka untuk masuk neraka, tapi ternyata dia punya hak pada seorang penghuni surga, kecuali aku akan ambil haknya dari penghuni surga dan aku berikan kepada penghuni neraka tersebut. Allah Maha Adil. Meskipun ini masuk neraka, meskipun ini kafir, kalau ternyata dia pernah dizalimi oleh orang penghuni surga, pasti akan diambil haknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahli an-nari 'indahu haqqun." Dan tidak pantas orang penghuni surga, dia mau masuk surga, ternyata dia ada hak yang harus dia bayarkan kepada penghuni neraka, kecuali akan diambil haknya, hatta aqsahu minhu, kecuali akan kisos aku ambil darinya. Hatta latmah, bahkan tamparan, aku akan ambil haknya. Ini jadi tidak boleh kita sembarang menzalimi, bahkan menzalimi orang kafir tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Ala man zalama mu'ahadan." Ketahuilah siapa yang menzalimi mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya. Mu'ahad ini umum, ya. Asalnya mu'ahad adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, ya. Tapi para ulama mengatakan kafir secara umum, itu kafir zimmi juga termasuk, ya. Tinggal di negeri kaum muslimin, negeri Islam, ya. Mungkin dia bayar jizyah, ya. Atau dia punya perjanjian damai dengan negeri Islam, penguasa kaum muslimin. Alaman zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi. Ketahuilah siapa yang menzalimi orang kafir. Kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Aw intaqasahu, atau ya merendahkannya atau mengurangi haknya. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani pekerjaan yang di luar kemampuannya. Tentang dia Yahudi, dia Nasrani, tinggal negara Islam, kemudian kita kerjakan, kita gajinya kurangi, kita suruh kerja yang berat, tidak seperti pegawai-pegawai muslim. Au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil dari dia sesuatu yang dia tidak ridho untuk diambil. Fa ana hajijuhu yaumal qiyam, aku akan mendebatnya pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menzalimi siapapun. Menzalimi orang kafir juga tidak boleh. Terus bagaimana kalau kita menzalimi orang kafir? Apa yang harus kita lakukan? Syekh Al-Barrak menyebutkan, kalau orang kafir tersebut masih hidup,
maka boleh kita bersedekah atas nama orang kafir tersebut, ya. Siapa tahu sedekah tersebut bermanfaat bagi dia, mungkin Allah kasih hidayah bagi dia, ya. Atau dia mendapatkan kenikmatan yang lebih di dunia, intinya seperti itu. Atau kalau dia sudah meninggal dunia, ya, maka tidak perlu kita bersedekah atas nama dia, kata percuma, ya. Akan ada kisos pada hari kiamat kelak. Oleh karena kezaliman jangan dilakukan sama sekali karena ada sidang pada hari kiamat kelak. Jangankan berbuat zalim kepada manusia, bahkan berbuat zalim kepada hewan juga bermasalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita diadab oleh Allah gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Fadakhalat fiha an-nar. Ya. Akhirnya wanita tersebut masuk neraka. Lahi at'amatha, dia tidak kasih makan kepada kucing tersebut. Wala saqatha, dia tidak kasih minum kepada kucing tersebut. Ketika idhabasatha, tatkala dia mengekangnya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan dia tidak lepas juga kucing tersebut untuk cari makan sendiri, makan serangga-serangga atau apa di atas muka bumi ini. Dikekang sampai mati, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita yakin bahwasanya kezaliman adalah pembawa petaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqudz zulma", waspada kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Jangan sampai kita berbuat kezaliman. Zaliman apapun, kita akan sengsara di akhirat kelak. Kita akan sengsara dalam hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kezaliman. Apapun kezaliman yang Anda lakukan, segera minta dihalalkan sebelum tiba hari tersebut.